warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat tips tentang perbaikan dari sebuah aki kering. Dan di sini ada sebuah kasus yang sangat langka sekali dan aneh sekali pada sebuah aki kering. Oke, simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Untuk yang pertama, di sini saya akan menggunakan alat ini, sebuah dop motor. Oke, yang motor lama seperti ini, 12 volt. Untuk kapasitasnya 12 volt dan ini 3 watt. Jadi sangat kecil sekali, mengeluarkan arus di sekitaran mungkin cuman 200 mA. Jadi di sini saya akan coba melakukan pengetesan dari sebuah aki dan apa kasus dari aki tersebut yang akan saya perbaiki. Oke, dan di sini juga saya siapkan sebuah sun resistor seperti ini untuk melihat kondisi dari cara yang kedua. Oke, dan bagaimana untuk hasilnya. Oke teman-teman, dan langsung saja di sini saya akan melihat dari kondisi aki ini. Ini aki punyanya motor, kebetulan saya barusan dapat dan ini tukar tambah di tempat saya. Dan untuk kondisi atau kronologi kejadian dari aki ini aki barusan beli. Oke, barusan beli beberapa minggu, tetapi langsung tidak bisa digunakan untuk listrikan atau starter motor tidak berfungsi. Ini dipasang pada motor beat karburator yang starter cekrek yang berbunyi kasar. Oke, dan untuk fisiknya kondisinya seperti ini. Oke, masih keadaan bagus karena di sini mungkin masih baru. Oke, untuk stikernya juga masih baru. Oke, dan di sini sudah saya lakukan pengecekan beberapa dari bentuk fisiknya. Kemudian saya akan coba lihat voltasenya. Ini wajib dilakukan, melihat voltase dari aki apakah masih di sekitaran 12,4 volt. Oke, saya akan ukur dari voltasenya. Sebentar. Oke, saya akan melihat dari voltase akinya. Oke, berapa voltase. Oke teman, untuk voltasenya 10,98 atau sekitar 11 volt. Oke, sekitaran 11 volt. Dan di sini saya akan coba tes pakai lampu ini dengan arus yang cukup kecil sekali. Karena di sini untuk kondisinya akinya masih baru, teman. Oke, seperti ini. Oke, sangat redup sekali. Oke, redup sekali. Ini nyala tetapi redup sekali. Dan saat diberi beban sekitar 200 mA, ini 3,5 volt. Jadi sangat tidak bisa sekali untuk sebuah kelistrikan motor. Oke, saya akan coba tes pakai sun resistor. Oke, maaf patah, bos. Oke, maaf, sun resistornya patah, bos. Oke, ini 5 watt 12 ohm. Oke, saya akan coba tes pakai alat lain. Oke, sama-sama 5 watt 12 ohm, tapi di sini saya menggunakan 8 buah sun resistor. Dan jika digabung seperti ini, arus yang mengalir saat diberi tes beban atau dilakukan penyambungan seperti ini, dari kutub positif ke kutub negatif seperti ini, saat menggunakan 8 buah sun resistor 5 watt 12 ohm, ini mengalirkan arus beban sekitar 3,5 ampere. Jadi di sini saya akan coba lakukan tes berapa voltasenya. Jadi saya tekan tombolnya di sini. Oke, langsung 0 volt. Oke, 0 volt.
tidak ada arus yang mengalir. Oke, ini untuk kondisinya. Dan di sini saya akan coba tes untuk aki ini untuk lebih meyakinkan bahwa aki ini sudah tidak berfungsi lagi. Oke, saya tes pakai cas aki BRT IMEC. Oke, saya hubungkan bagaimana kondisinya. Di sini saya lakukan pengetesan aki ini menggunakan cas BRT IMEC 12 volt 40 Ah. Ini tes untuk aki mobil. Oke, ini kita coba lihat voltasenya. Oke, untuk voltasenya sama 10,9 volt. Oke, sama seperti saat diukur pakai volt tadi, volt digital. Oke teman, saat diberi tes beban, oke seperti ini 0,3 volt, sama pakai shunt resistor tadi saat diberi tes beban. Jadi untuk aki cas aki BRT ini di dalamnya menggunakan shunt resistor untuk tes beban seperti ini, dan kondisi akinya oke, kita bisa lihat oke, seperti ini. Dan di sini untuk keterangan di aki ini, oke, nomor ini BAD, performa aki sangat tidak bagus sekali, oke, dan harus diganti aki. Oke teman-teman, seperti ini kondisi aki ini, dan di sini saya akan coba lakukan perbaikan, semoga berhasil. Oke, saya akan coba lakukan perbaikan. Untuk sebelumnya, untuk kondisi aki ini, oke, pada aki motor punyanya Bit, oke, kasusnya adalah di sistem pengisian dari sebuah motor, yaitu sebuah regulator atau kiprok seperti ini. Ini adalah sistem pengisian dari spool mesin, oke, ke dalam aki, dimana spool dari mesin, spool pengisian di magnet ini masuk ke dalam kiproknya sekitaran katakanlah 60 sampai 100 volt, oke, dalam kondisi berarus AC, kemudian masuk ke kiproknya sini atau regulatornya sini, kemudian disearahkan ini untuk jalur spoolnya berwarna putih dan masuk ke kabel berwarna merah ke positif aki, dan satunya lagi ke negatif atau bodi dari motor. Jika kondisi kelistrikan motor ini memakai kiprok yang orisinil atau bawaan motor, ini seharusnya saat digas penuh, karena di bagian spool ini menghasilkan voltase yang cukup tinggi, jadi saat dilakukan pengisian, saat motornya ini digunakan, baik posisi stasioner atau posisi kendaraannya itu digas penuh atau sangat kencang sekali, jadi output voltase dari aki ini diharuskan 14,5 volt. Yang terjadi kerusakan pada aki ini, dimana untuk sistem pengisian atau regulatornya ini tidak memakai yang kiprok bawaan motor. Oke, di sini saya ada contoh sama kasusnya pada motor yang saya perbaiki. Untuk akinya ini mengalami kerusakan di sekitaran 1 bulan. Oke, 1 bulan. Awalnya itu normal, kemudian arusnya atau akinya ini mengalami penurunan kapasitas, atau saat digunakan ini semakin lama malah redup, kadang oke, hilang sekali dari arus atau strumnya ini tidak ada sama sekali, sama seperti kondisi aki ini saat diberi tes beban sangat kecil sekali. Oke, pakai lampu senter seperti ini, lampu dop motor yang netral ini langsung ngedrop ke 3 volt. Ini adalah kasus dari sebuah sistem pengisian dimana untuk kiprok ini adalah yang biasa atau non ori, jadi saat digunakan di motor karena voltasenya 60 sampai 100 volt pada jebol mesin, oke, saat dinaikkan gasnya ini output dari kiprok ke aki
ini bisa mencapai 17 volt dan bisa menyebabkan kelebihan beban voltase pada aki ini saat digunakan. Aki ini menahan beratnya voltase atau besarnya voltase dari sistem pengisian yang menyebabkan aki ini menjadi suhunya naik, lebih panas. Kondisi akinya akan naik suhunya dan akinya ini semakin panas, yang menyebabkan masalah pada sel di dalamnya. Ini biasanya terjadi karena memakai kiprok yang biasa. Ini saya lihat dari kondisi akinya ini masih kondisi normal, masih lurus. Ini ada kadang yang mengalami masalah yang sangat serius, yaitu kondisi akinya ini bergelembung sangat besar sekali seperti bantal. Dan jika ditaruh seperti ini tidak bisa untuk akinya. Jadi akinya ini tidak berbentuk kotak lagi, tetapi bulat karena sudah kembung. Ini adalah kasus dari sebuah kiprok atau sistem pengisian yang melebihi beban arus pada saat digunakan di motor. Ini bisa terjadi dikarenakan karena di dalamnya, di kiproknya sini tidak ada otomatis pembatas tegangan di 14,5 volt. Seperti ini untuk kondisinya, dan ini untuk kiproknya sama-sama bentuk fisiknya sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Di bagian tulisannya mungkin lebih rapi, dan bentuk berat fisiknya juga yang orisinil ini lebih berat, lebih berat, dan tentunya finishingnya bahan karet, bahan plastiknya ini juga lebih kuat yang orisinil. Ini adalah salah satu penyebabnya. Teman-teman, di sini saya akan mengecek dari aki ini. Di sini saya akan coba lakukan perbaikan pada aki ini, dan saya sudah membongkar dari aki ini bagian yang di sini, saya gergaji bagian yang atas ini. Saya gergaji seperti ini. Seperti ini saya gergaji bagian atas ini, kemudian di sampingnya sini, supaya nanti tidak mengenai sel di dalamnya. Semoga saja bisa diperbaiki. Dan di sini saya akan coba lihat kondisinya. Saya akan melakukan perbaikan aki ini saat setelah saya bongkar. Di sini sudah saya siapkan jepit pengisian aki. Saya pasang. Posisinya seperti ini, sambil saya pasang juga dari volt digitalnya untuk melihat voltase akinya. Dan saya akan coba nyalakan alat pengisiannya, alat casnya. Teman, saat diberi pengecasan atau pengisian pada aki ini, voltasenya langsung ke 17 volt, mencapai 18 volt. Jadi di sini untuk akinya ini tidak bisa menerima arus pengisian. Dan di sini saya akan coba melihat kondisi aki ini. Saya akan melihat arus yang mengalir saat dilakukan perbaikan. Saya pindah posisinya. Saya pindah posisinya melihat arus saat dilakukan perbaikan, dan di sini saya pindah ke ampere meter. Dan untuk jalurnya yang positif ini saya hubungkan ke positif dari aponya seperti ini, dan negatifnya saya taruh di positif aki untuk melihat arus pengisiannya. Seperti ini. Teman-teman, dan arus yang mengalir ini 0 volt, 0,02, sangat kecil sekali. Saya akan coba untuk melihat sistem pengecasan ini berjalan arusnya. Saya gunakan lampu dulu untuk melihat kondisi bahwa cas ini bekerja normal saat dilakukan tes beban. Saya akan coba nyalakan lampu dan berapa arus yang mengalir. Seperti ini. Saya hubungkan ke salah satu kabel di lampunya.
Oke, saya coba nyalakan lampunya. Oke, sudah mengalir arusnya, dan arusnya mengalir sekitaran 2 miliampere, 0,2 ampere atau 200 miliampere. Oke, seperti ini. Dan alat casnya ini bisa menghasilkan arus saat diberi tes beban. Jadi saat dilakukan pengecasan seperti ini tidak bisa mengalirkan arus ke akinya sini, dan di sini sudah mengalami masalah dari aki ini. Oke, dan untuk cas yang saya gunakan sama juga seperti pada kiprok motor. Yang saya gunakan adalah kiprok yang orisinil dan tentunya otomatis. Ini saya gunakan sama prinsipnya pada sebuah pengisian motor dari spool. Ini saya gantikan trapo, kemudian ke aki, dan negatifnya ke bagian negatif aki dan negatif spool seperti ini. Dan di sini sudah saya lakukan saya lakukan pengisian untuk voltasenya, untuk arusnya ini 0,02, sangat kecil sekali. Dan di sini ada indikator dari alat cas yang saya gunakan. Ini merah, hijau, dan biru. Dimana untuk merah ini voltase akinya saat aki ini 12 volt. Oke, saat alat cas belum dinyalakan, ini voltase aki 12 volt, ini LED merah menyala. Kemudian yang hijau saat dilakukan pengisian atau pengecasan. Oke, dimana untuk voltase di bawah 15 volt, LED hijau ini menyala. Dan kemudian yang LED biru ini saat dilakukan atau pemasangan japit pengisian pada aki, dimana saat aki ini tidak bisa menerima arus. Oke, tidak ada arus yang mengalir ke dalam akinya, ke dalam plat sel akinya. Jadi voltase di sini sekitaran 16 volt ke atas. Jadi LED ini menyala. Oke, dan di sini kita bisa lihat di ketiga lampu LED ini merah, hijau, dan biru. Di dalamnya sini ada sebuah diode rangkaian dari semua LED ini. Oke, bagian pertama itu diode Zener 9 volt yang merah, yang hijau ini 12 volt, dan yang biru adalah diode Zener 15 volt. Dan kemudian untuk rangkaian selanjutnya memakai semuanya satu-satu resistor 1K, resistor 1K, resistor 1K ke negatif aki. Oke, jadi di awal dari rangkaian diodenya ini ke positif aki. Ini teman-teman bisa gunakan alat ini untuk pengecekan dari sebuah perbaikan aki, akan lebih mudah melihat kondisi saat aki ini sudah mulai bermasalah, dan aki ini bisa kita perbaiki. Untuk melihat hasilnya bisa melihat kondisi dari LED ini. Oke teman, di sini saya akan coba lakukan perbaikan alat aki ini. Oke, dengan menambahkan cairan ke dalam sel akinya, karena di sini sudah saya bongkar. Dan saat memasukkan cairan aki, di sini saya akan melihat kedipan atau nyala lampu LED ini apakah ada perubahan. Oke, seperti ini. Saya dekatkan dulu agar lebih terlihat. Oke teman-teman, oke seperti ini. Dan di sini saya akan mengecek dari nyala lampu LED dan arus yang mengalir. Oke, untuk arus yang mengalir masih 0 volt, 0 ampere. Oke, di sini sudah saya tambahkan. Oke, untuk sebelumnya di sini saya akan melihat dari kondisi akinya. Oke, untuk kondisi akinya seperti ini. Oke, ini aki yang masih baru tetapi di dalamnya seperti ini. Oke, sekitaran mungkin beberapa minggu, mungkin 3 minggu seperti itu. Dan ini aki masih baru teman. Oke, masih baru, kondisi selnya seperti ini, masih utuh. Di bagian sambungan plat selnya juga masih rapi dan kuat, tidak ada masalah. Oke, di bagian dalam sini juga tidak bermasalah. Oke, dan di sini kita bisa lihat kondisi cairan aki di tisunya sini yang sebelah dalam.
yang sebelah dalam sini. Oke, ini terlihat jelas, ini kering sekali, berwarna putih, kering. Oke, di sini juga kering, di sini kering. Oke, keenam lubangnya ini kering karena saat dilakukan pengisian dengan voltase yang lebih besar, ini daya uap dari cairan aki di dalamnya ini juga semakin besar dan menyebabkan sel akinya ini kering. Di sel akinya ini tidak ada cairan sehingga tidak ada hubungan arus karena di sini kering, tidak ada perantara arus dari bagian lubang yang ke satu. Dari setiap plat selnya ini tidak bisa mengalihkan arus satu sama lain. Jadi di sini tidak berfungsi atau tidak bisa mengeluarkan arus, cuman kecil, mungkin salah satu dari plat selnya ini mungkin ada cairannya. Jadi seperti ini untuk kondisi aki yang memakai kiprok yang non ori atau melebihi batas sistem pengecasan untuk sebuah aki kering atau sistem pengisian. Jadi mungkin bisa saja kiproknya ori tetapi output voltase atau rangkaian kontrol atau rangkaian diode zener di dalam sebuah kiprok yang asli bawaan motor ini sudah mengalami kebocoran karena mungkin usia atau sudah lama digunakan. Ini bisa juga menyebabkan masalah pada sebuah pengisian aki motor yang melebihi batas. Dan untuk lebih mudahnya di sini kita bisa melihat menggunakan volt digital. Oke teman, dan di sini saya akan masukkan cairan akinya. Oke, saya menggunakan air aki yang biasa. Oke, seperti ini. Ini air biasa, bukan sir yang kuning. Oke, ini saya siapkan obeng seperti ini. Oke, ini paku. Jika terkena cairan aki ini langsung kuning atau berkarat. Jadi di sini tidak ada masalah. Oke, saya coba dulu. Oke, biar tidak penasaran. Oke, saya cek di lampu lednya sama arus yang mengalir. Oke, seperti ini. Oke teman, maaf ini jeda habis sholat zuhur. Oke teman, di sini untuk lampu lednya ini redup karena di bawah sekitaran 10 volt tadi saat dilakukan tes. Oke, dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba nyalakan alat casnya dan kemudian saya on-kan lagi dari nilai kapasitasnya. Oke, arusnya di sini saya lihat arusnya. Oke, masih 0,05 volt, sangat kecil sekali. Oke, saya akan coba tambahkan air aki ke dalamnya. Oke, LED birunya masih menyala. Oke, saya masukkan air aki yang biasa ke dalam plat sel ke dalam lubang sel yang nomor 1 sebelah kanan sendiri. Seperti ini. Saya dekatkan dulu supaya lebih kelihatan, bos. Seperti ini. Lampu lednya biar kelihatan. Seperti ini. 0,03 ampere. Saya masukkan sampai benar-benar penuh. Benar-benar penuh. Kemudian saya masukkan ke lubang nomor 2, lubang sel nomor 2. Voltasenya arusnya tetap 0,02 ampere arusnya. Tambahkan lagi. Kemudian lubang nomor 3, lampu lednya masih tetap nyala biru. Sistem pengisian belum bisa masuk. Lubang ketiga 0,02 ampere tetap.
Oke, saya masukkan ke lubang nomor 4. Oke, seperti ini. Saya masukkan air aki, oke, agak penuh. Oke, seperti ini. Oke, masih belum ada reaksi. Lubang nomor 5. Oke, lubang nomor 5. Sedikit reaksi 0,02. Oke, 0,02, 0,025. Oke, 1/4 ampere masuk. Oke teman, LED biru masih menyala. Saya masukkan ke lubang terakhir nomor 6. Oke, berapa nilai arusnya? Oke, seperti ini teman. Oke, sudah mulai masuk, sudah mulai naik. Oke bos, saya masukkan ke semuanya. Arusnya sudah 1/2 ampere masuk. Oke, pada masukkan lubang ke-5 dan 6, dan LED birunya masih menyala. Dan seperti ini reaksinya. Ini banyak sulfur putih di dalamnya. Oke, kerak berwarna putih-putih pada bagian plat sel yang negatif. Oke, yang warna putih ini negatif, yang warna agak hitam ini adalah positif. Oke, di setiap warna sel yang putih ini adalah negatif. Oke teman, di sini arusnya sudah mulai naik secara pelan, 0,29, 0,3, 0,3, dan reaksinya seperti ini. Oke teman-teman, untuk LED-nya masih berwarna biru. Oke, biar tidak penasaran, di sini saya memancing dari arus aki ini. Saya off-kan. Oke, saya off-kan. LED-nya sudah mulai menyala terang, berarti di sini voltasenya sudah mulai bagus. Oke, seperti ini, dan saya akan coba memasang lampu ini pada kutub akinya. Oke, saya tes pakai lampu lagi. Oke, sudah mulai terang. Oke, sudah mulai terang bos. Oke, tadi redup. Oke, ini sudah mulai nyala terang, memakai dop 12 volt 3 watt. Dan di sini saya akan coba lagi pakai dop motor, oke, yang punyanya lampu rem bagian belakang. Oke, di sini ada lampu kota dan lampu rem. Ini 12 volt. Oke, 25 watt. Oke, 12 volt 25 watt, dan satunya lagi yang ke lampu kota ini 5 watt. Oke, dan arus ini mengalirkan untuk yang 25 watt ini mengalirkan arus sekitar 2 ampere. Oke, yang bagian di kawat yang besar ini menghasilkan arus 2 ampere, dan yang kecil panjang ini menghasilkan arus sekitar 0,4 ampere. Dan saya akan coba nyalakan. Oke, bagaimana kondisinya? Oke, seperti ini. Ini untuk yang lampu rem yang 0, oke, sekitar 2 ampere. Oke, sekitar 2 ampere. Dan di sini ada reaksi di bagian plat sel yang berwarna yang sebelah kiri atau lubang sel yang ke-6 di bagian sini. Oke teman-teman, seperti ini reaksinya. Saya pancing dulu. Oke, ini ada gelembung. Oke, langsung terang. Di sini tadi ada gelembung, ini langsung terang. Oke, langsung terang, nyalanya terang bos. Oke, seperti ini. Saya on-kan kedua lampunya. Oke, saya gabungkan pinnya di sini keduanya. Ini mengalirkan arus sekitar 2,5 ampere. Oke, di sini ada reaksi
di setiap sel lubangnya ini ada suaranya teman. Oke, yang sebelah kiri, yang sebelah kiri ada gelembungnya. Saya dekatkan dulu agar lebih kelihatan. Waduh, jatuh. Maaf jatuh bos. Yes. Terlalu miring. Jatuh. Oke, saya coba lagi. Untung nggak tumpah ini airnya bos. Oke, seperti ini reaksinya. Oke, langsung terang. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan coba lihat voltasenya. Berapa voltasenya? Oke, saya pindah japit buahnya. Oke, ini kabel yang ke cas. Oke, kabel yang ke cas ke pengisiannya, dan di sini kabel yang ke avometernya. Oke, seperti ini. Saya akan coba pindah berapa volt. Oke teman, sudah 12,56 volt. Oke, sudah 12,55 volt, dan saya akan coba nyalakan lagi apakah sudah masuk dari pengisian di akinya ini, dari alat casnya ke akinya sini. Saya on kan. Oke, sudah masuk. Oke, di sini voltasenya sudah naik, dan tentunya arusnya sudah bisa tersimpan. Oke, seperti ini kondisinya. Oke teman, dan untuk proses ini di sini kita bisa lihat voltasenya mulai naik 13,45, dan LED yang warna hijau ini mulai agak nyala lebih terang. Oke, sudah mulai nyala karena voltasenya di sini 13,52. Jadi saat tadi belum bisa masuk dari arusnya, saya pancing pakai lampu motor supaya bisa tersambung arus yang belum bisa keluar atau terhalang mungkin oleh sulfur di akinya sini. Oke, tadi ada gelembung berwarna putih. Oke, kemudian arusnya mengalir lagi, dan tentunya lampunya nyalanya lebih terang, dan saat dilakukan pengisian LED birunya sudah tidak menyala lagi, artinya arus ini sudah bisa mulai masuk dan menyimpan di dalam plat sel akinya, sehingga di sini voltasenya sudah 13,7 volt. Ini sudah normal, dan saya akan coba tes aki ini. Oke, pakai cas aki BRT tadi, yang tadinya saat di tes pertama itu tidak normal. Ini saya akan lihat lagi. Tadi kapasitasnya cuma 0, mungkin 0%. Oke, sangat minim sekali untuk kapasitas dari aki ini, karena tadi sangat redup sekali untuk menyalakan sebuah lampu yang sekecil ini. Oke, saya off kan dulu, saya tes apakah berhasil dan berfungsi menggunakan air aki yang biasa, karena di sini tadinya bermasalah ke sistem pengisiannya yang overcharger, atau voltasenya ini saat dilakukan pemasangan di motor ini sekitaran 17 volt, saat dipakai di sistem pengisian di akinya sini sekitaran 16 sampai 17 volt, dan air akinya ini menjadi kering sama sekali. Dan beruntung di sini tidak sampai terjadi kerusakan plat selnya yang menjadi patah-patah atau bergelembung di bagian plastiknya sini. Jadi bisa ditolong, masih bisa diperbaiki. Dan di sini saya akan tes untuk meyakinkan bahwa aki ini sudah normal lagi bos. Saya pasang. Oke.
Oke, mendiagnosa. Untuk voltasenya 13,07, 13 volt. Oke, sambil dilihat, saya lihat dari sel akinya, bos. Oke, sudah mulai menyala. Arus tes beban 11, diberi arus beban. Oke, 11,62. Oke, masih 6 volt. Oke, ini ada gelembung di bagian sini. Oke, belum stabil. Tadi ngedrop kemudian naik lagi. Di sini 87%. Oke, sudah mulai bagus. Oke, 87% berarti aki ini sudah dalam kondisi oke. Jadi kita tinggal lakukan tahap selanjutnya. Oke, saya lepas dulu. Oke, untuk tahap selanjutnya dilakukan pengisian lagi. Oke, dan di sini saya akan tes aki ini ya, apakah berapa nilai kapasitasnya sekarang. Oke teman, saya siapkan baterai analyzer. Oke, baterai analyzer 12 volt. Oke, berapa nilai kapasitasnya dan berapa resistansinya dari aki ini. Oke, on. Saya tes ke 100 ampere. Oke teman, di sini sudah mulai aktif. Oke, tadinya cuman mungkin 0 ampere. Oke, di sini voltasenya 12,73 dan untuk nilai resistansinya, oke, ini sangat besar sekali, 231 miliohm. Oke, 231 miliohm. Oke, dan karena di sini disebabkan oleh banyaknya sulfur putih. Sulfur putih seperti ini, putih-putihnya masih menempel di plat sel akinya, menyebabkan resistansinya ini menjadi lebih tinggi nilainya, 231 miliohm. Oke, dan saya akan coba lihat nilai kapasitasnya di pengetesan 100. Pengetesan 100 di sini untuk nilai ampernya. Oke, untuk aki ini adalah 12 ampere, 12 cca. Jadi aki ini masih dalam proses perbaikan selanjutnya dan saya pastikan aki ini bisa berhasil normal kembali. Ini biasanya yang saya lakukan atau saya lihat, saya ketahui beberapa aki yang bermasalah jika nilai dari cca-nya ini di atas 10 ampere, ini dipastikan bisa normal kembali seperti baru lagi, karena di sini belum mengalami kerusakan atau plat selnya ini tidak sampai pecah atau plastiknya ini tidak sampai bergelembung. Jika sampai bergelembung ini tidak bisa dilakukan perbaikan lagi. Seperti ini. Jadi kita dengan mudah melihat kondisi fisiknya dari sebuah aki. Jika mengalami pengedropan, akinya masih baru, ini bisa mengecek bagian. Oke, ini adalah yang paling penting, bagian dari kiproknya sini yang sumber masalahnya. Kiprok yang biasa atau sistem pengisian yang mengalami kenaikan voltase yang cukup besar sekali di atas 15,5 volt. Jadi di sini bisa dilakukan pengecekan menggunakan AVO. Oke teman-teman, dan di sini saya akan lakukan pengecasan lagi. Oke, saya pasang lagi seperti ini, saya on kan. Oke, saya pasang jabet akinya. Oke, dan saya akan lihat voltasenya sekarang.
untuk voltasenya 13,6. Oke, 13,62. Dan di sini saya akan melihat arus yang mengalir ke sistem pengisian akinya. Tadinya cuman beberapa seperempat ampere atau 0,3. Saya pindah posisinya seperti ini. Oke, saya pindah ke ampere. Oke, saya pindah posisinya ke ampere sini. Sini. Saya ke akinya sini, dari capit casnya, kemudian ke alpo. Oke, ini. Dan dari alpo ke capit. Dari alpo yang negatif ini ke plusnya, positifnya untuk melihat dari arusnya. Oke teman, di sini sudah mulai naik arus pengisiannya. Yang tadinya mungkin cuma 0,200, maaf 0,02, 20 mA, jadi sangat kecil sekali arus yang masuk atau arus pengisiannya tidak bisa masuk ke aki. Dan di sini sudah mulai normal atau naik di 0,7 ampere atau sekitar 700 mA atau sekitar 3/4 ampere. Oke, ini sudah mulai baik dan bagus, dimana kita bisa melihat seperti ini untuk kondisinya. LED hijaunya sudah mulai menyala, dan di sini arusnya sudah mulai naik. LED birunya tidak menyala lagi. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Tips cara perbaikan aki kering. Di sini saya bongkar total supaya lebih kelihatan di dalamnya sumber masalah dari sebuah aki. Ada bermacam-macam masalah, dan kebetulan di sini masalahnya adalah pengisian di aki motor yang memakai kiprok yang biasa. Karena di sini over voltase dan cairan akinya ini lebih cepat mengering. Dan di sini teman-teman bisa mencoba cara ini, dengan menambahkan air aki biasa ke dalam setiap lubangnya. Ini untuk kapasitasnya bisa di atas selnya sedikit, karena saat dilakukan pengisian atau dipasang di motor, dipakai, ini air akinya akan naik volumenya. Terima kasih, salam sukses, salam berkarya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa pakai kiprok yang otomatis. Dengan perbandingan harga mungkin 3 kali lipat, tapi di sini 5 tahun lebih tahan lama. Atau teman-teman memakai kiprok yang biasa, setiap 2 bulan sekali mengganti aki yang baru. Pilih yang mana? Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.